Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Engkau, sungguh mulia Engkau. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa. Katakan dikandung Roh Kudus. Dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang. Kau juru selamatku. Angkat tanganmu, mari sembah Dia. Katakan, Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Haleluya. Kiranya kita mau mengucap syukur hari ini kalau kita boleh rayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia memberikan kita kekuatan, kuasa, penolong, penghibur di dalam setiap kehidupan kita di bumi ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau mengucap syukur, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena kemurahan, kasih karunia, Kau telah datang ke bumi, dunia, bangkit dan naik untuk kami Tuhan. Menyiapkan tempat yang terbaik untuk kami yang percaya dan mengasihi-Mu. Saat ini kami bersatu iman, kumpul di gereja-Mu Tuhan. Tinggikan Kau, menyanjung Engkau, mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji. Yesus kami puji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembaran puji penuhi tatamu, sembaran puji penuhi tatamu, sembaran puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mengangkat tangan, kita menyembah Dia, karena Dia yang layak kita sembah, yang layak kita sanjung. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan
Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang memberikan kami kebebasan. Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sanjung Engkau di tempat maha tinggi. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Serukan sekali lagi, ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Yesus. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami puji dan sanjung ya Tuhan. Kami siap memujimu lebih lagi dan bersorak-sorai bagimu hanya di dalam namamu Yesus Kristus. Amin. Haleluya, beri kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Bisa kasih salam, bisa kasih muka yang terbaik kiri kanan walaupun pakai masker, tapi senyuman sukacita pasti terlihat. Haleluya. Kita mau tetap memuji nama Tuhan. Tuhan telah bangkit dan naik ke surga, menyiapkan tempat yang terbaik buat kita. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan,
Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Tunggal Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya, kita percaya Tuhan menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita umatnya yang percaya padanya, yang mengasihi Dia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu bisa silakan duduk kembali. Haleluya, kita tetap memuji nama Tuhan. Ada kuasa di dalam namanya, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Haleluya, namanya Tuhan. Tetap memuji Tuhan, tetap tepuk tangan bagi Tuhan kita. Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di dalam setiap hidup. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Kita serukan sama-sama lagi. Namanya Tuhan, namanya Tuhan, menara yang teguh,
nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. berkuasa, Engkau yang kemulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang kemulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau yang berkuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih ya Bapa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau mendengarkan kebenaran firman. Kebenaran yang menguatkan kita dalam setiap kehidupan kita. Menambahkan iman di dalam setiap kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Kau telah naik ke surga. Tapi Kau begitu baik. Kau memberikan kuasa-Mu, berikan roh-Mu ya Tuhan yang hidup untuk kami tetap bertahan, tetap bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya roh-Mu lah yang menguatkan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap keseharian kami, pekerjaan kami, setiap segala keputusan yang kami ambil. Kiranya roh-Mu ya Tuhan yang bergerak, roh kebenaran-Mu ya Tuhan yang menguatkan kami, untuk kami terus di dalam jalan-Mu, di dalam jalur-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, karena kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami hanya bisa memohon kepadamu, dan Engkau yang terus memegang tangan kami, untuk kami terus kuat di dalam setiap keadaan yang kami lalui. Haleluya, haleluya. Angkat pujian ini sebagai perkataan iman kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus-Mu, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib,
beri menang. Yesus namanya. Peganglah tanganmu Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan kudus-kudus-Mu Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang. Yesus nama. Sekali lagi serukan, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ini. Ajaib nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang terus memegangi tangan kami, tidak pernah melepaskan sedetik pun. Kami melalui berbagai macam situasi kehidupan ini, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Kami mengalami masa pandemi selama 2 tahun, dan saat-saat ini mungkin kami mulai bisa melakukan aktivitas kami seperti sebelum pandemi. Kami melihat bahwa tangan Tuhan terus menuntun langkah kehidupan kami semua, memberikan kasih karunia setiap harinya baru bagi keluarga kami, bagi pekerjaan, bagi pelayanan kami semua. Dan di hari di mana banyak pengikut Tuhan Yesus Kristus di seluruh dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami mensyukuri karunia Tuhan, dan kami juga mau mengerti isi hati Tuhan bagi dunia yang dicintainya. Pada saat firman Tuhan sebentar diberitakan, kiranya Roh Tuhan yang menyertai kami akan menolong kami untuk mencerna firman Tuhan ini, dan kami akan tahu sesuatu, kemudian kami akan mengerjakan apa yang kami tahu. Karena pada saat kami mengerjakan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, firman Tuhan menjadi firman yang hidup dalam kehidupan ini, menjadi air kehidupan yang terus mengalir, memberikan kesegaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya berterima kasih kepada Ibu Pendeta Popi dan juga Ibu Willis yang menghubungi saya. Nama saya Jason Budi Prastia. Istri saya namanya Inge. Kami dari gereja The City Light namanya, bertempat di gedung Orang Tua Group. Dan The City Light adalah gereja bagi orang yang tidak suka gereja. Dan pagi hari ini saya menyampaikan salam kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dari teman-teman dari gereja The City Light. Nah, tahukah kita apa yang terjadi dengan orang rata-rata? Apa yang terjadi dengan orang yang average, yang rata-rata? Yang pertama, orang rata-rata tahu dengan tepat apa yang harus dilakukan. Orang rata-rata, average people, tahu dengan tepat apa yang harus dilakukan. Kita yang rata-rata tahu dengan tepat bagaimana menjadi pasangan yang baik. Kita tahu bagaimana menjadi karyawan yang baik. Kita tahu dengan persis kalau saya jadi rekan kerja yang baik harusnya seperti ini. Bagaimana menjadi orang yang produktif, kita tahu dengan tepat. Bagaimana menjadi bos yang efektif dalam memimpin, menjadi kepala keluarga yang bisa mengelola finansial dengan bijaksana, kita tahu dengan tepat. Tapi pertanyaannya adalah ini, apakah kita melakukan apa yang kita tahu dengan tepat? Memang ada saatnya dalam hidup ini kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, seperti yang mungkin seluruh dunia alami 2 tahun yang lalu. Pada saat pandemi mulai melebar di seluruh dunia ini. Tetapi kebanyakan dalam kehidupan ini, kita tahu dengan tepat apa yang harus kita lakukan. Saya dari kecil suka main drum. Dan di usia 48 tahun saat ini, saya tahu dengan tepat bagaimana menjadi drummer yang baik. Di usia 8 tahun, 9 tahun, saya latihan drum 6 jam dalam 1 hari. Sampai hari ini saya masih suka main drum, tetapi saya tahu bagaimana menjadi drummer yang baik, tapi saya nggak pernah latihan lagi. Jadi meskipun saya tahu dengan tepat bagaimana menjadi pemain drum yang baik, saya tidak melakukannya. Jadi yang pertama, orang rata-rata tahu dengan tepat apa yang harus dilakukan. Yang kedua, average people, orang rata-rata terkesan dengan kehadiran. Pokoknya hadir, pokoknya sudah hadir. Istri rata-rata berpikir kalau dia ada di samping suaminya sudah cukup. Di samping suaminya diam-diam main gadget sendiri misalnya. Pokoknya hadir di samping suaminya udah cukup. Atau istri berpikir pokoknya suamiku ada di sampingku. That's enough, that's okay, itu sudah okay. Gak tahu pikiran suaminya lagi kemana-mana. Ada seorang anak, Tony namanya, diajarin sama teman sekelasnya bilang gini kepada Tony. Kamu tahu nggak, gampang kita anak-anak ngerjain orang dewasa. Karena banyak orang dewasa, termasuk papa mama kita, menyimpan rahasia gelap. Kamu kalau ketemu orang dewasa, ngomong aja sama orang dewasa itu. Saya tahu semuanya. Nah, Tony diajakin temennya pulang ketemu mamanya, dia praktekin. Dia ketemu sama mamanya dan mamanya bilang, seperti dia bilang kepada mamanya, "Mam, aku tahu semuanya." Mamanya langsung buka dompetnya kasih uang 200.000 dan dia bilang gini, oke Tony. Kalau kamu tahu semuanya, jangan kasih tahu papamu ya. Dan dia pikir, wah berhasil ternyata ide temanku ini. Dia tunggu papanya pulang, papanya baru masukin mobil ke garasi, dia langsung samperin dan dia bilang, "Pa, aku tahu semuanya." Papanya sekarang yang buka dompetnya kasih uang 400.000. Dan dia bilang, oke, kalau kamu tahu semuanya, jangan kasih tahu mamamu ya. Dan Tony bilang, gila cuma ngomong 2 kali 600.000. Besok paginya dia mau cerita kepada temannya dengan semangat ke sekolah, sampai di sekolah ketemu satpam, Pak Satpam di depan pintu sekolah. Dan dia bilang kepada Pak Satpam, "Pak Satpam, apa kabar? Selamat pagi, aku tahu semuanya." Ya. Nah Pak Satpam dengar seperti itu, kemudian dia langsung buka tangan lebar-lebar dan berkata, "Oke, kalau begitu Tony, peluk papamu yang sesungguhnya ini erat-erat."
Ini bahan renungan buat Bapak Ibu 1 minggu ke depan. Jadi kenapa? Yang di rumah istrinya terkesan dengan kehadiran suaminya. Atau suami terkesan dengan kehadiran istrinya. Nggak tahu istrinya atau suaminya pikirannya kepada pria lain. Atau kepada wanita lain. Jadi belum tentu orang yang hadir bersama dengan kita, pikiran dan perasaannya terfokus kepada kita. Hanya hadir di sebuah lingkungan tidak mengubah kita. Dengan hanya hadir di gereja tidak mengubah menjadi orang yang disukai Tuhan. Kalau Tuhan mencintai kita, kalau Tuhan menyukai kita bukan karena kita datang ke gereja, tapi karena memang Tuhan mencintai kita. Because God is love. Karena Allah itu kasih. Jadi kalau kita dicintai Tuhan, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, maka bukan karena kita ini hadir di tempat ibadah, tetapi karena Tuhan yang adalah kasih, mengasihi kita. Jadi gereja hanya bisa membuat kita memakai bahasa-bahasa gerejawi. Gereja, tempat ibadah, guru agama, membuat kita tahu apa yang harus dilakukan. Membuat kita menjadi orang yang rata-rata. Tapi pertanyaan yang harus kita jawab adalah ini. Apa kita melakukan apa yang kita tahu dengan tepat? Nah, dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Ini awal-awal pelayanan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dalam khotbah di atas bukit, pendengar Tuhan Yesus saat itu kebanyakan adalah orang-orang Yahudi. Ada juga orang Yunani, ada orang Mesir, ada orang Arab bahkan dari Irak, dari Iran sekarang ini. Orang Syria, ada orang Siro-Fonisia. Tapi kebanyakan adalah orang Yahudi. Karena Tuhan Yesus saat itu mulai berkhotbah, mulai mengajar. Dia adalah rabi Yahudi. Dan sebagai orang Yahudi sangat religius. Agamanya namanya Yudaisme. Tuhan Yesus bukan orang Kristen. Tuhan Yesus rabi Yahudi. Dibesarkan dengan latar belakang Yahudi. Nah, kemudian dia bicara kepada semua teman-temannya yang orang Yahudi itu. Sama persis seperti saya bicara kepada teman-teman saya yang orang Kristen saat ini. Dan orang-orang Yahudi di hadapan Yesus tahu persis apa yang harus mereka lakukan sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi orang Yahudi kan dipilih oleh Tuhan melalui Abraham. Abraham ada yang tahu Bapak Ibu orang dari mana aslinya? Orang Babilonia dia. Dia bukan orang Yahudi aslinya, dia orang Babilonia. Dipilih oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, itu Irak sekarang saat ini. Dan kemudian diminta oleh Tuhan memulai sebuah bangsa yang baru. Yang namanya umat pilihan Tuhan, imamat yang kerajani dengan misi utama adalah nih. Kamu akan aku berkati, kamu aku pilih untuk memberkati bangsa-bangsa. Untuk membuat kemuliaan Tuhan dialami oleh seluruh bangsa di dunia ini. Nah, kemudian terus beranak cucu jadilah bangsa Yahudi yang punya agama namanya Yudaisme. Nah, diajarkan oleh para tokoh ahli agama Yudaisme sebagai umat pilihan Tuhan, mereka perlu menceritakan terus-menerus tentang kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, menghormati Tuhan, menularkan nilai-nilai kerajaan sorga kepada bangsa-bangsa lain. Jadi mereka tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Mereka punya 10 hukum Taurat, plus 613 tambahan hukum-hukum, plus hukum Musa untuk melindungi 613 plus 10 hukum Taurat tersebut. Dan anak Yahudi usia 8 tahun hafal 10 perintah Allah. Bukan cuma itu, anak Yahudi umur 8 tahun hafal seluruh kitab Yesaya. Ada yang hafal seluruh kitab Yesaya saat ini? Anak Yahudi jago sekali. Jadi mereka tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka seperti ini. Engkau sudah dengar apa yang aku katakan. Engkau sudah tahu persis apa yang harus engkau lakukan. Tapi ada 2 macam respon orang. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Sahabat Yesus salah satunya bernama Matius. Yang latar belakangnya pemungut cukai merekam sebuah kalimat pengajaran Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau membaca Alkitab kita perlu tanya. Yang lagi ngomong siapa nih?
Ya. Siapa yang mengatakan kalimat ini? Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Allah yang menjadi manusia. Selama 33,5 tahun lebih dia hidup. Dan kemudian suatu hari dia berkata seperti ini. Aku akan mati. Dalam 3 hari tapi aku akan bangkit. Nah, untuk informasi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pikirannya simple. Kalau ada orang tahu kapan dia akan mati. Tahu persis kapan dia akan mati. Dan kemudian berkata seperti ini, aku akan mati, dalam 3 hari aku akan bangkit dari kematian. Dan ternyata dia mati, dia bangkit beneran, maka apapun yang dia omongin, saya akan ikuti. Ya. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus yang merekam bukan cuma pengikutnya, ada 40 ahli sejarah. 10 diantaranya bukan Kristen, ada Josephus, orang Yahudi. Ada Pliny the Younger, ada Kaisar Romawi yang suka histori, mencatat bahwa kebangkitan Yesus itu real, itu nyata. Jadi Yesus kemudian berkata seperti ini, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini. Perkataan orang yang tahu kapan dia mati, kapan bangkit dan betul-betul bangkit dari kematian. Maka engkau perlu dengarkan perkataanku ini. Nah, setiap orang yang mendengar, jadi pada saat kita mendengar hari ini, kita termasuk salah satu pendengar Yesus. Jadi ini untuk kita semua, termasuk saya. Perkataan Yesus yang mana? Dalam Matius pasal yang ke-5 sampai yang ke-7, Tuhan Yesus mengajar tentang apa? Tentang kemurahan hati, tentang kelemah lembutan, tentang memberi lebih daripada yang diharapkan, tentang memberi tidak perlu diketahui orang lain. Dia mengajarkan seperti ini. Kalau engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutup pintu rapat-rapat. Kalau kamu berdoa, nyanyi, angkat tangan, jangan difoto. Kemudian dipost di media sosial. Kalau itu kamu lakukan, kamu sudah mendapatkan upahmu. Upahmu apa? Dapat orang suka foto itu. Ya. Tapi kalau engkau berdoa, masuklah ke kamarmu. Karena Bapakmu melihat apa yang dilakukan dengan tersembunyi. Bapakmu di sorga yang akan memberikan upah kepadamu. Itu yang diajarkan dalam Matius 5 sampai yang ke-7. Dan setelah mengajarkan semua itu, termasuk puasa, termasuk mengampuni, Tuhan Yesus kemudian melanjutkan. Yang tahu apa yang harus dilakukan, yang beri lebih dari yang diharapkan. Melakukan semua yang aku ajarkan, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Tapi Tuhan Yesus belum berhenti di situ. Dia lanjutkan sebuah kalimat yang gak enak. Dia bilang seperti ini, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, dan angin melanda rumah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini kalimat Yesus, bukan saya yang nambah-nambahin. Jadi ternyata Tuhan Yesus tidak menjanjikan hujan lewat, banjir tidak kita alami, angin besar tidak melanda rumah tangga. Dia tidak janjiin. Dia justru memberikan fakta brutal tentang kehidupan. Hidup yang normal di dunia ini, ya ada hujan, kehujanan, ada banjir, kebanjiran, ada angin melanda. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya perlu tahu, fakta brutal kehidupan lebih baik daripada mimpi. Karena fakta brutal itu menyatakan apa yang terjadi. Tapi dalam berbagai macam situasi Tuhan Yesus menyertai kita. Tapi ini yang dia katakan. Kalau engkau tahu dan engkau melakukan. Engkau seperti mendirikan rumah di atas batu, angin badai datang, rumah itu tidak roboh. Sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan sama, hujan turun, banjir datang, angin melanda, dan robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Buat saya, ini warning super keras. Karena dia berkata seperti ini kepada semua kita yang mengaku mengikut Yesus. Yang cuma dengar, yang suka catat-catat, yang suka posting-posting kutipan khotbah, yang suka dengar, ini orang-orang yang mungkin punya gelar hebat, orang-orang yang tahu kebenaran dan suka nyalah-nyalahin orang lain, bahkan suka menasehati orang lain. Karena kalau kita suka nyalahin anak kita, istri kita, suami kita, keponakan kita, nyalahin kan gampang. Betul nggak? Saya pernah nasihati seorang suami.
Kamu jangan gitu sama istrimu. Salah kamu kalau gitu. Kamu gak pernah anterin istrimu ke mall. Ini waktu Mangga 2, waktu itu masih buka. Gak pernah kamu anterin ke ITC Mangga 2. Kemana-mana dia pergi diantar pengemudi Grab atau Gojek. Mbok kamu antar ke mall. Temenin dia shopping, bayarin sekalian, bawain belanjaannya. Kalau dia pulang ke rumah cuci piring, ikut dong nyuci. Suami itu bilang kepada saya seperti ini. Lu ngomong gampang ya. Coba kamu tinggal dengan istri saya 1 bulan aja. Anterin dia ke mall sana. Bawain belanjanya, kamu baru tahu rasanya jadi suaminya seperti apa. Meskipun dalam secara lisan saya bilang, istri-istrimu saya suruh nemenin. Ya. Tapi saya kemudian tahu persis, ternyata nyalahin orang, nasehatin orang gampang. Begitu ada di posisinya kita baru tahu betapa sulitnya keadaan seseorang. Dan Tuhan Yesus berkata seperti ini. Yang cuma dengar, punya gelar bahkan. Bisa menyalahkan orang lain, tahu harusnya sesuatu itu bagaimana. Jadi suami yang baik itu harusnya bagaimana, tahu. Istri yang baik harusnya bagaimana, pelayan yang baik harusnya bagaimana. Tapi tidak melakukan, dia bilang bodoh. Ada seorang guru ngomong ke muridnya, namanya Budi. Budi, di mana letak jantung? Budi jawab, enggak tahu Pak. Gurunya bilang, bodoh kamu. Keluar. Si Budi keluar 5 menit kemudian balik lagi dan bilang, Pak, di luar juga enggak ada jantung. Menurut Bapak Ibu, siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Yang tahu apa yang harus dilakukan. Guru, yang harus dilakukan guru ngapain? Ngajarin murid dengan bijak. Siapa yang pinter? Muridnya. Gurunya nggak bisa ngomong, dijawab seperti itu. Jadi sekali lagi, nyalain orang lain sama seperti orang mendirikan rumah di atas pasir. Saya orang tua, anak saya cuma 19 tahun usianya, laki. Dengan gampangnya dari kecil saya nyalain dia. Tapi ternyata kalau saya orang tua meskipun pendeta tahu segala macam ilmu tentang Tuhan. Terus memakai ayat Alkitab untuk negor anakku berulang-ulang. Ngancam dia bahkan masuk ke neraka. Untuk informasi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, generasi milenial aja nih. Apalagi selenial, apalagi alpha. Kalau di Amerika, di Eropa saat ini ada gerakan namanya The Nones. N-O-N-E. Ini kelompok orang-orang yang tidak mau terafiliasi dengan agama apapun. Dan tahukah sumber utama penyebab mereka tidak suka dengan agama apapun termasuk Kristen? Orang tuanya suka neken-neken, nakut-nakutin, ngancam-ngancam pakai neraka. Jadi Bapak Ibu perlu tahu hari ini. Pada saat kita menyalah-nyalakan orang lain, justru bagi Tuhan Yesus seperti orang mendirikan rumah di atas pasir. Seperti orang pergi ke pantai, kemudian bangun istana pasir, sand castle. Gampang, gak perlu kayak bangun gereja ini 10 tahun katanya Bu ya. Bangun sand castle mungkin setengah jam sudah jadi. Di foto-foto dengan latar belakang lautan bagus. Membangun sand castle atau istana pasir, kita sedang bermimpi indah. Sama seperti kita bermimpi punya keluarga yang harmonis. Mimpi punya keluarga yang harmonis kan indah bukan? Beautiful. Mimpi punya karier yang sukses, itu begitu indah. Dan kalau kita lagi mimpi, ternyata adrenalin kita naik. Membuat jantung kita berdebar-debar, bahkan kita nggak bisa tidur. Karena lagi ngapain? Mimpi. Tapi Tuhan Yesus nggak kasih mimpi. Dia kasih fakta brutal. Angin akan datang. Badai akan datang. Hujan akan datang. Dan apa yang terjadi? Hanya orang yang mendengar firman Tuhan tentang keluarga harmonis. Dan kemudian melakukannya. Hanya orang yang mendengar khotbah tentang bisnis yang berhasil dan melakukannya. Hanya orang yang mendengar ajaran tentang relasi yang produktif dan melakukannya. Dia yang membangun rumah di atas batu. Tapi kalau cuma dengar, cuma setuju, cuma catat-catat, lengkap lagi catatannya, bahkan beli rekaman khotbah, justru rumah tangga bisa hancur, bisnis bisa kolaps, relasi bisa rontok. Saya baca ini, wow buat saya, kaget.
Ternyata pada saat Tuhan naik ke sorga, kemudian dia kasih pesan seperti ini. Aku kasih kamu kuasa. Aku transfer kuasaku untuk kamu. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang kita tahu. Jadi kalau kita cuma dengar, kita justru bisa ambruk. Bagi Tuhan Yesus yang bijak adalah yang mendengar firman Tuhan. Yang ngerti, yang terinspirasi, yang terstimulasi, yang kemudian posting di media sosial. Dan kemudian melakukannya. Kalau kita cuma berhenti di posting, disetujui, kita hanya orang rata-rata. Tapi bodoh. Karena apa? Badai akan datang. Saya yakin kalau saya khotbah mengajak Bapak Ibu untuk menginjil, kita pasti amin setuju. Ayo kita menginjil Bapak Ibu, anak Tuhan perlu memberitakan kabar keselamatan kepada teman-teman kita. Amin, amin pasti setuju. Tapi kalau saya mengajak kita membuka diri, membuka rumah kita, berteman, ngajak kongko-kongko teman-teman yang tidak suka gereja. Yang bahasanya beda, yang orientasi seksnya beda, bahkan gaya bajunya lain. Saya yakin sekali kita semua cari aman. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus pada saat di dunia ini 33,5 tahun, dia dikenal sebagai apa? Ada yang tahu? Dia tidak dikenal sebagai pendetanya para rabi, enggak ternyata. Dia tidak dikenal sebagai orang paling suci sepanjang zaman, enggak ternyata. Saudara tahu sebutan Yesus paling terkenal, sahabat orang berdosa. Friend of sinners. Jadi saya tanya kepada diri saya sendiri, saya ini kalau ketemu dengan teman-teman saya taunya saya siapa? Kalau saya oleh teman-teman saya dikenal sebagai ini, Jason, temannya para pendeta. Ini temannya dia orang-orang top pendeta, selebriti pendeta semua nih. Saya justru tidak mengikuti Yesus. Tapi kalau saya mengikuti Yesus, orang paling bejat di lingkungan ini, teman kita. Orang paling bejat di lingkungan kita justru bilang seperti ini, pendeta itu temanku. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudara para pemungut cukai saat itu? Matius salah satunya yang menulis Injil, pemungut cukai adalah orang paling berdosa, bikin pesta. Yesus diundang, para pemungut cukai dengan bangganya bilang kepada teman-temannya yang Yesus ini temanku. Jadi kalau saya boleh tanya nih ya, pada saat teman kita yang bejat, yang hidupnya berantakan, ketemu dengan kita, apakah mereka berkata seperti pengikut Kristus ini, dia adalah sahabatku. Jadi kalau saya ajak kita untuk menginjili orang berdosa, kita pasti amin setuju. Tapi kalau kita ajak, ayo kita jadi temannya orang-orang yang suka pergi ke night club itu. Orang-orang yang kecanduan narkoba, kita jadi temannya. Saya yakin kita cari aman. Tapi menurut Yesus, yang amin setuju, yang bahaya, kita bisa ambruk. Tapi yang menjalankan justru mendirikan bangunan imannya. Bangunan rohaninya di atas fondasi yang kokoh. Dan saya nggak bisa loh mengajar dan berdoa bagi kita semua supaya badai tidak datang. Karena ada orang yang mencoba menghalangi COVID datang. Ternyata COVID tetap datang. Saya nggak bisa ternyata. Mungkin ada orang yang bisa. Tapi Yesus pun ternyata nggak bisa mengajar seperti itu. Dan tidak mendoakan supaya kita tidak mengalami badai, angin, dan hujan. Yang saya bisa adalah ini. Saya cuma ngikutin Yesus saja. Saya bisa mengajak kita membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi badai datang. Caranya cuma satu ini. Lakukan lebih dari yang diharapkan. Beri lebih dari yang diharapkan. Jadilah orang rata-rata yang eksepsional. Jadilah orang rata-rata yang istimewa. Jadilah orang rata-rata yang tidak biasa. Jadi yang diharapkan dari Bapak Ibu saudara-saudara hari ini, oleh pasangan kita, oleh bos kita, oleh teman kita, oleh pendeta adalah ngapain? Datang, hadir, mencatat khotbah, terlibat dalam ibadah, mungkin bahkan kasih ucapan selamat, ucapan komen.
Tapi Tuhan Yesus lanjutkan. Terima kasih Anda sudah datang. Terima kasih Anda sudah mencatat ajaranku. But give more than expected. Do more than expected. Lakukan lebih daripada yang diharapkan. Beri lebih daripada yang diharapkan. Mau jadi suami yang rata-rata yang istimewa? Caranya, cari tahu yang diharapkan istri. Dan beri lebih. Nggak perlu berlian, durian cukup. Jadi kalau istrinya kepingin dibelanjain, belanjaan sayur, buah, beliin. Plus kasih lebih durian, nggak perlu berlian. Ya, kalau kita menjadi rekan kerja rata-rata yang istimewa, cari tahu apa yang diharapkan oleh rekan kita. Dan beri lebih, lakukan lebih dari yang diharapkan. Karena orang rata-rata tahu yang harus dilakukan. Dengan orang tua kita, dengan teman sekamar kita, dengan kesehatan kita, dengan gereja kita, orang rata-rata tahu. Tapi kalau kita menjadi orang rata-rata yang eksepsional, beri lebih daripada yang diharapkan. Tuhan Yesus diharapkan jadi pahlawan pembebas bangsa Yahudi dari penjajahan. Dia kasih lebih. Dia bukan bebaskan cuma orang Yahudi, dia bebaskan seluruh manusia di dunia ini dari penjajahan dosa. Yang diharapkan dari Yesus, jadi guru yang bijak, jadi pemimpin yang kontroversial, jadi pemimpin yang melayani, dia kasih lebih. Dia kasih nyawanya, dia tersalib untuk memutihkan dosa kita semua. Dia beresin dosa kita semua. Dan kalau orang sudah mati tersalib, apa yang diharapkan dari orang yang mati tersalib? Dikubur. Dia beri lebih daripada yang diharapkan, dia bangkit dari kematian. Kalau dia sudah bangkit dari kematian, apa yang diharapkan? Dia terus temenin kita, dia kasih lebih. Dia naik ke sorga dan berkata seperti ini, aku sediakan tempat bagimu. Dia berikan kuasanya kepada kita semua. Untuk apa? Memakai apa yang kita tahu dan melakukan lebih daripada yang diharapkan. Jadi, saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Apa yang Bapak Ibu tahu perlu dilakukan, tapi tidak Bapak Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu tahu sebagai suami saya perlu lakukan ini? Sebagai istri saya perlu lakukan ini. Sebagai orang yang datang ke gereja saya perlu lakukan ini. Apa yang Bapak Ibu tahu, tapi tidak Bapak Ibu lakukan? Nah, kita sangat ahli, genius, brilliant, sukses mungkin sebagai pribadi. Kalau kita sukses, brilliant, kreatif, maka yang diharapkan daripada kita ya kejeniusan kita, kreativitas kita, ide-ide hebat kita. Tapi kalau itu kita berikan, ternyata kita masih rata-rata. Yang membuat kita jadi rata-rata istimewa pada saat kita memberi lebih dari ekspektasi. Ada seorang pengusaha ingin bikin mobil terbaik. Dia karena kaya, mungkin seperti Elon Musk, dia beli ratusan mobil terkenal. Dan minta para insinyurnya untuk menemukan bagian-bagian terbaik dari setiap mobil terbaik tersebut. Dan dirakit jadi mobil baru. Pada saat selesai, mobil ciptaan baru ini punya spare part. Dari ribuan bagian kendaraan terbaik, ada spare part Mercedes, ada spare part Nissan, ada spare part Ferrari, ada spare partnya Rolls Royce, Jaguar, Lexus, Honda. Kekurangannya tapi cuma satu. Mobil dengan spare part terbaik gak bisa jalan karena spare part terbaiknya tidak bisa kerjasama. Saya tebak di antara kita ada orang yang punya kreativitas ide terbaik. Ada pendoa terbaik, ada penasehat terbaik, ada orang yang ngerti teologi terbaik. Tapi kalau kita tidak beri lebih dari yang diharapkan, kerjasama. Itu seperti mobil semua dengan spare part terbaik, tapi nggak bisa jalan. Jadi kalau kita sangat ahli, bertalenta, perfeksionis, itu kan yang diharapkan daripada kita. Tapi kalau kita sulit kerjasama, bagi Tuhan Yesus, kita ternyata seperti rumah di atas pasir. Jadi apa yang Bapak, Ibu, dan saya tahu, ini saya perlu lakuin. Tapi tidak kita lakukan.
Jawaban itu menentukan kita pengikut Yesus yang bodoh atau bijak. Bapak Ibu khawatir sebagai pengikut Yesus? Sebagai pengikut Yesus yang khawatir, tahu nggak apa yang harus dilakukan? Tuhan Yesus berkata seperti ini bagi yang khawatir. Trust me. Percayailah aku. Memang aku tidak berjanji melepaskan kau dari badai, dari angin, dari hujan. Yang aku janjikan, aku beserta engkau sampai ujung dunia sekalipun. Rambut di kepalamu, aku tahu jumlahnya. Pada saat bayi lahir, orang tua yang dihitung apa? Pernah ada orang tua ngitung rambutnya bayinya? Gak pernah, yang dihitung jari tangan, jari kaki, berapa? 21 total, enggak, 10 biasanya. Dan kemudian bertahun-tahun kemudian papa mama hafal mati di otaknya, jari tangan anaknya 10 dan jari kaki anaknya 10. Setiap dia pergi, dia pulang sekolah dari ke rumah, anak papa mama yang rata-rata tahu persis kalau jarinya hilang satu aja langsung tahu. Betul gak? Itu papa mama rata-rata, hilang satu langsung tahu. Tapi tidak ada papa mama pernah ngitungin jumlah rambut anaknya. Tapi Tuhan Yesus berkata, Tuhan bukan cuma ngitungin jari kaki, jari tangan. Tuhan bahkan hitung jumlah rambut di kepala kita. Termasuk yang sudah gak keluar lagi. Yang jatuh ke tanah. Rambut-rambut di bagian lain gak disebut. Yang gak disebut gak usah ditambah-tambahin. Cuma yang di kepala yang disebut dia hitung. Jadi kalau kita khawatir, bagi Tuhan that's normal. That's average. Itu rata-rata. Tapi sebagai pengikut Yesus yang khawatir, coba lakukan lebih dari yang diharapkan. Trust God. Percayai Tuhan. Keep fighting. Terus berjuang. Terus bekerja. Jangan menyerah karena Tuhan menyertai kita. Jadi minggu ini, cari tahu apa yang diharapkan dari kita. Kalau boleh saya kasih pekerjaan rumah buat kita 3 hari ke depan. Pulang dari tempat ini, dari acara ibadah kenaikan Tuhan ini. Tanya sama istrinya, Mama harapkan saya apa? Terus mamanya bilang, durian aja Pak. Beliin durian, kasih plus 1 apel. Itu namanya sudah memberi lebih daripada yang diharapkan. Yang seger dong, yang disukai. Istrinya juga tanya, Papa mengharapkan saya apa? Orang tua tanya kepada anaknya, kamu mengharapkan saya apa? Anak tanya kepada orang tuanya, papa mama mengharapkan saya apa? Dan beri lebih daripada yang diharapkan. Saya punya anak namanya Joel. Tahun 2015 dia masih kecil saat itu. Dia kasih sebuah award, dia print, dia bikin sendiri desainnya, dia print. Tulisannya seperti ini. The best dad ever. The World's Best Father Award presented to Jason Budi Prasetya. Saya simpen. 3 minggu yang lalu, dia kuliah di luar negeri. Kita kemudian video call. Karena anak kami kan cuma 1. Karena anak kami cuma 1, bangun tidur kami tanya, Joel udah bangun belum, lagi apa? Siang nanti tanya, lagi di mana kamu? Sore ditanya, malam ditanya. Dia 2 bulan di luar negeri, tiap hari 4-5 kali papa mamanya nanya. Pagi-pagi video call kami berdua, 3 jam mungkin dia video call, nangis, jengkel. Saya nggak ngerti, kami berdua nggak ngerti kenapa ini anak kok nangis, sedih. Tapi di akhir 2 jam lebih itu kemudian dia bilang seperti ini, Pak, Ma, Joel nggak mengharapkan apa-apa lagi. Joel mengharapkan papa mama percaya sama Joel. I need your trust. I don't need anything else. I just need your trust. Can you trust me? Papa mama bisa nggak percaya, Joel? Papa mama sudah kasih uang, sudah kasih alat transportasi. Bisa nggak percaya, Joel? I just need your trust. Dan ini tekad saya. Saya nggak mau jadi papa yang rata-rata buat anak saya. Saya kepingin jadi papa yang exceptionally average. Papa rata-rata persis seperti papa yang lainnya, tapi bagi anak saya istimewa banget. Jadi tolong jawab pertanyaan ini 3 hari ke depan. Apa
yang kita tahu kita perlu lakukan, yang belum kita lakukan. Karena hidup kita tergantung pada jawaban itu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berterima kasih untuk kuasa yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Tuhan naik ke surga 2000 tahun yang lalu, tapi sejak saat itu kami tidak pernah sendirian. Kuasa Tuhan yang maha hadir selalu menyertai kami. Kalau hari ini ada suami yang mungkin menghadapi masa krisis dalam kepemimpinan di rumah tangganya. Ada istri yang mungkin bingung dengan situasi apa yang harus dikerjakan. Keadaan kesehatan kami mungkin juga limbung. Atau ekonomi kami juga berantakan selama beberapa waktu terakhir ini. Tapi kami percaya pada saat kami memakai kuasa Tuhan untuk melakukan yang kami tahu kami harus lakukan. Kami percaya Tuhan, kami bekerja, kami rajin, kami jujur, kami menghormati orang lain, kami mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kami. Maka pada saat kami mempraktikkan itu semua, kuasa Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan ini. Kami mendapatkan keuntungan dari mengerjakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan memenuhi jiwa kami dan mencukupi semua yang kami perlukan. Bahkan kami bisa memakai talenta dan karunia Tuhan untuk menghormati Tuhan. Bahkan melayani orang-orang yang Tuhan cintai di daerah sekitar Jelambar, Jakarta, bahkan seluruh Indonesia ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Dalam lambaikan tangan. Amin. Kiranya kita sebagai umat yang diselamatkan oleh Tuhan, bagian kita adalah mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Banyak hal yang memang kita harus kerjakan secara maksimal dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jason Budi Prasetya atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tahu dulu nih, hari ini yang pertama kali hadir di gereja ini bisa lambaikan tangan. Ada? Oh ya, puji Tuhan. Haleluya. Kiranya terberkati atas firman Tuhan hari ini dan kiranya bisa mengikuti ibadah-ibadah lain di gereja ini. Dan kemudian ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah ibadah doa 10 hari mulai besok ya, di tanggal 27 Mei sampai dengan 4 Juni kecuali di hari Minggu. Itu jam 4:30 di gedung lama ya, di gedung 35. Kemudian ibadah minggu depan itu akan dibawakan oleh Bapak Charlton di tanggal 29 Mei ya, dengan tema kuasa untuk melayani. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa mengikuti kembali ibadah di minggu depan, di minggu ini ya, bisa minggu besok ya. Kemudian ibadah Abi tanggal 29 Mei ya, 29 Mei 2022 jam 8 online ya, via YouTube masih online ya ibadah Abi. Kemudian ada ibadah WBI Rabu di tanggal 1 Juni 2022 ditiadakan bergabung ke ibadah doa yang tadi. Doa 10 hari di gedung lama jam 4:30. Kemudian gereja kita juga ada di channel YouTube yaitu program membaca Alkitab ya Bapak Ibu. Mungkin bisa menyaksikan dan sekarang sedang membahas kitab Yohanes setiap hari. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita mau memberikan persembahan. Persembahan dilakukan 2 kali. Pertama untuk operasional gereja dan kedua untuk memperlengkapi gedung gereja kita yang baru ini yang masih beberapa ada yang mengalami kekurangan. Dan buat Bapak Ibu yang ibadah secara online bisa memberikan persembahan dengan melihat di layar Bapak Ibu, scan barcode yang sudah disediakan. Baik, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Kiranya ada iman yang ditambahkan di dalam setiap kami ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan yang menolong kami di dalam setiap apa yang kami akan kerjakan yang di atas rata-rata Tuhan. Karena kami tahu semuanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami dalam setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan yang memberkati dan apa yang menjadi persembahan kami bisa memuliakan nama-Mu lebih lagi di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Persembahan dijalankan, kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Saya undang kita semua untuk bangkit bernyanyi. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kita akan kembali pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap Kau Roh kebenaran yang menolong kami Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
namanya. Biar jemaat saja yang menyanyikan pujian. Kudus, 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 kudus. Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Biarkan roh kebenaran-Mu ya Tuhan yang menolong kami ya Tuhan. Banyak hal yang bisa kami kerjakan. Tapi kalau tanpa Roh-Mu Tuhan, banyak kesalahan yang kami akan lakukan Tuhan. Tuhan yang menolong kami, mengarahkan kami tetap dalam tujuan-Mu Tuhan. Dimampukan kami untuk mengerjakan keselamatan-Mu Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan. Nama yang beri menang, Yesus nama kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni bagi jemaat Jelambar Timur. Kami merayakan akan hari kenaikan-Mu Tuhan. Adalah hari yang telah dijanjikan Allah bahwa Engkau mati, Engkau bangkit, dan Engkau naik ke sarga. Dan apa yang Engkau katakan adalah ya dan amin yang kami boleh menyaksikan pada saat pagi hari ini. Tuhan, kami berterima kasih, Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Engkau adalah Allah yang ajaib, Engkau adalah Allah yang dahsyat bagi kami Bapa. Pada pagi ini firman Allah meneguhkan iman kami. Firman Allah mengoreksi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Allah. Pada pagi hari ini Engkau sangat mengasihi Jelambar Timur. Tuhan, terima kasih. Apa yang telah kami dengar firman sekian lama. Setiap minggu kami dengar, adakah kami lakukan itu di dalam kehidupan kami ataukah tidak. Tuhan, marilah Allah Engkau sadarkan kami semua. Apa yang telah kami dengar kami lakukan atau tidak Tuhan. Mari tolonglah kami, bangkitkan iman kami jemaat Jelambar. Untuk dapat melakukan firman Allah. Sehingga kami bahkan orang yang mendirikan rumah di atas batu karang yang kokoh. Bukan di atas pasir. Dari mana datang badai, angin, rontok dan hancur. Tapi di atas batu karang kami teguh di hadapan hadirat Allah. Tolonglah kami jemaat Jelambar Tuhan. Jadilah jemaat yang bijak dapat melakukan firman. Lebih dari apa yang patut kami lakukan Allah. Terima kasih hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi mari Roh Kudus berbicara terus dalam kehidupan jemaat Jelambar. Sadarkan jemaat Jelambar. Selama ini apa yang belum kami lakukan di hadapan hadirat-Mu. Yang Engkau kehendaki kami lakukan. Tapi kami belum lakukan. Mari Allah berkatilah jemaat-Mu. Sadarkan akan kami. Untuk kami dapat melakukan yang lebih Tuhan yang Engkau inginkan. Bapa di dalam sarga, terima kasih Allah. Kami naikkan syukur kepada-Mu luar biasa dahsyat Allah. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Engkau tidak mau menjadikan kami orang jemaat yang bodoh. Tapi kami Allah merindukan kami menjadi jemaat yang bijaksana. Yang dapat melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kami. Yang dapat kami lakukan apa yang Engkau mau kami kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih kami naikkan syukur kepada Engkau Tuhan. Terima
Terima kasih Allah, hamba percaya tiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini diberkati luar biasa. Kami pulang tidak dengan hampa, tapi kami pulang dengan bekal yang luar biasa untuk mengoreksi kehidupan kami, melihatkan tindakan kehidupan kami dari hari ke hari, apa yang belum kami lakukan kepadamu sesuai dengan firman-Mu Allah. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Hamba percaya tiap pribadi yang datang pagi ini telah dicamah, diberkati oleh Allah. Allah memberkatikan kami semua. Luar biasa, dahsyat Allah. Engkau ada di tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Yesus ibadah pada minggu yang akan dan minggu Tuhan. Biar Allah Roh Kudus bekerja agar setiap jemaat pun dapat mengambil bagian. Setia beribadah kepada Allah, setia melakukan firman Allah. Nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang telah melayanikan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun beliau berada dalam pelayanannya, berala membukakan rahasia kebenaran Tuhan. Pengurapan Tuhan turun di atas hambanya. Ia boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih, kami naikkan syukur kepadamu. Ini adalah seluruh doa yang dapat kami panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Tidak dengan nama lain dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara Dalam sikap sekalian. berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Engkau, sungguh mulia Engkau. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa,